Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Uliasari dari kelas 11 Perbankan 1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi produk kredit perbankan. Yang pertama yaitu definisi kredit. Definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Yang kedua, unsur kredit. Kepercayaan. Unsur ini digunakan untuk melakukan pengecekan kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjamannya selama masa periode tertentu, baik itu dari luar maupun dari dalam. Kesepakatan. Kesepakatan akan terjadi apabila kedua belah pihak menyertakan syarat dan ketentuan yang masing-masing sudah disetujui. Jangka waktu. Setelah kesepakatan, jangka waktu perlu disepakati saat melakukan kredit. Penerimaan pinjaman ini diharapkan mengembalikan pinjamannya baik dengan atau tanpa bunga. Risiko. Risiko merupakan salah satu unsur pasti yang ada dalam pengadaan kredit. Dalam kredit tentu terdapat risiko macet. Risiko ini juga dapat disengaja dan juga dapat tidak disengaja. Balas jasa atau prestasi merupakan keuntungan atau pemberian sebuah kredit, biasanya akan berupa bunga atau bagi hasil. Yang ketiga, manfaat kredit. Bagi debitur, meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi, memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya. Rahasia keuangan debitur terlindungi. Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Bagi pemerintah, sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum, sebagai pengendali kegiatan moneter, untuk menciptakan lapangan usaha, dapat meningkatkan pendapatan negara, untuk menciptakan dan memperluas pasar. Bagi bank, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya, memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur, dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Bagi masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian, mampu mengurangi tingkat pengangguran, memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Yang keempat, prinsip kredit. Karakter atau kepribadian watak adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. B. Capacity atau kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. C. Kapital atau modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya. D. Kolateral atau jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. E. Condition of economic atau kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. 5. Tujuan pemberian kredit: memberikan pinjaman bank dengan bunga kredit yang sudah disepakati, memberikan keuntungan, mengoptimalkan pemanfaatan dana yang didapat, menambah modal kerja atau usaha, meningkatkan lalu lintas pembayaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Jenis-jenis kredit. Berdasarkan tujuan penggunaan. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dapat digunakan sebagai kredit keperluan konsumsi. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, usaha perdagangan, maupun usaha investasi. Kredit perdagangan, yaitu digunakan untuk beberapa pedagang dalam rangka memperlancar atau mengembangkan kegiatan perdagangannya. Seperti contoh, kredit ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada supplier atau agen. B. Berdasarkan kegunaannya. Kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. C. Berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka
jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, jangka waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan. D. Berdasarkan SK Direksi BI nomor 32 atau 68 atau KEP atau DIR tanggal 27 Februari 1998. Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban atau bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokok tidak baik. Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit macet yaitu sudah 6 bulan tidak membayar angsuran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.